Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 230401076 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Di sini sebelumnya terima kasih kepada Pak Muhammad Ikram S, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan membuat video yang akan diberikan. Yang pertama itu memahami saat terutang pajak. Saat terutang pajak adalah waktu ketika kewajiban pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak atau WP kepada negara. Nah, tahun pajak adalah periode waktu yang digunakan untuk menghitung tahun pajak tahun pajak di Indonesia. Nah, tahun pajak umumnya adalah setahun, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, kapan pajak terutang? Terutangnya pajak tergantung kepada jenis pajak dan aturan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk pajak penghasilan PPh, saat terutangnya pajak berbeda-beda. Yang pertama itu PPh pasal 21, terutangnya pada saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23, terutangnya pada saat pembayaran dividen, bunga, sewa, royalti, dan imbalan jasa yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian faktur. Yang ketiga itu PPh pasal 25 atau 29. Terutangnya adalah saat kekurangan pajak orang pribadi yang terutangnya pada akhir tahun pajak. Terus materi yang kedua itu memahami prosedur dan pembuatan NPWP dan NKPP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, adalah identitas wajib yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak. Nah, terus NKPP itu adalah NPWP yang khusus diberikan pada badan usaha. Terus adapun prosedur pembuatan NPWP dan NKPP, yang pertama itu kumpulkan persyaratan. Persyaratan untuk membuat NPWP itu dan NKPP berbeda-beda tergantung pada jenis pajak. Yang kedua itu ajukan permohonan. Terus yang ketiga itu verifikasi dokumen. Dan yang keempat penerbitan NPWP atau NKPP. Terus adapun syarat-syarat pembuatan NPWP dan syarat-syarat pembuatan NPWP, yang pertama itu wajib pajak orang pribadi seperti KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Terus yang kedua itu wajib pajak badan seperti akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, dan dokumen lain yang diperlukan. Adapun materi yang ketiga itu yaitu memahami penghapusan NPWP dan NKPP. Penghapusan NPWP dan NKPP dilakukan ketika wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif untuk menjadi wajib pajak. Nah, adapun alasan penghapusannya, yang pertama itu meninggal dunia. Ketika wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua itu berhenti bekerja. Wajib pajak berhenti bekerja dan tidak lagi memiliki penghasilan. Yang ketiga, dibubarkan. Badan usaha itu dibubarkan. Terus adapun materi yang keempat itu memahami sanksi-sanksi. Nah, sanksi perpajakan adalah tindakan hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Nah, adapun sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Adapun jenis-jenis sanksinya, yang pertama itu sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak. Yang kedua itu sanksi pidana, sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Adapun contoh-contoh sanksi, yang pertama itu ada yang pertama keterlambatan pembayaran pajak seperti denda dan bunga. Terus yang kedua keterlambatan pelaporan pajak. Terus yang ketiga itu pemalsuan dokumen pajak atau sanksi pidana. Nah, adapun pentingnya memahami sanksi, wajib pajak harus memahami jenis dan ketentuan sanksi perpajakan untuk menghindari pelanggaran dan sanksi yang merugikan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.